Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita akan ngerakit PC Kirihore lagi. Dan PC yang kita rakit ini perkiraan budgetnya adalah di kisaran 2,5 JT. PC ini dirakit tujuannya untuk pemakaian game sehari-hari. Kita akan tes dengan game PES, Genshin Impact, GTA 5, dan banyak lagi. So, nggak perlu lagi muka dimayang berbasa-basi, tontonin videonya sambil tiduran dan bermimpi. Dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya, fans berat Klisi Loli. Oke, seperti biasa tanpa basa-basi lagi langsung aja kita spill komponen yang akan kita gunakan kali ini. Prosesor yang akan kita gunakan kali ini adalah Intel generasi keempat, dan ini adalah Core i3 4160 yang punya harga di kisaran 70 ribuan aja. Prosesor ini dirilis di tahun 2017 dan dia punya dual core dan 4 thread. Speednya sendiri ada di 3,6 GHz dan dia juga punya TDP yang irit daya banget, yaitu cuma di kisaran 54 watt aja. Selanjutnya untuk motherboardnya, di sini kita punya motherboard bekas mining yaitu ASRock H81 Pro BTC. Ya, mobo ini sejatinya dibuat untuk penggunaan mining. Itu sebabnya di sini bisa kalian lihat dia punya slot PCI yang cukup banyak dan melimpah dibandingkan mobo standar biasanya. Alasan kenapa pakai mobo ini nggak lain dan nggak bukan karena di studio kita stoknya tinggal yang ini aja. Kalau ada stok yang lain tentu kita akan pakai yang lainnya. Mobo ini agak nyusahin ya karena ukurannya dia full tower atau ATX. Jadi casingnya nanti kita harus cari yang support mobo ATX atau full tower. Untuk motherboard H81 standar sendiri di marketplace bisa kita beli di kisaran harga 320 hingga 350 ribuan. Lanjut ke bagian RAM-nya. Untuk RAM di sini kita nggak neko-neko. Kita pakai satu keping RAM DDR3 8GB dari Kingston dengan PC 12800. Pemakaian RAM satu keping 8GB sepertinya udah cukup sementara karena game yang mau kita mainin juga nanti nggak terlalu butuh RAM yang melimpah. RAM 8GB DDR3 sendiri di marketplace itu bisa kita temui dijual di kisaran harga mulai dari Rp114.000. Kemudian yang menarik di sini adalah VGA-nya. Di sini VGA-nya kita pakai Lord of the Lord GTX 750 Ti. Ya, VGA yang sempat mencapai masa kejayaannya di saat mining lagi gila-gilanya ini ternyata sampai saat ini masih terus diproduksi. GTX 750 Ti yang saya pegang ini adalah VGA baru, alias bukan bekas, dan ini adalah salah satu produk dari Phenom RX. Untuk tipe yang keluaran baru seperti ini, Phenom RX GTX 750 Ti dia punya VRAM yang lebih gede daripada versi standar kebanyakan. Kalau GTX 750 Ti standar itu VRAM-nya rata-rata di 2GB DDR5, Phenom RX bikin GTX 750 Ti ini dengan VRAM yang lebih gede yaitu 4GB DDR5. TDP dari VGA ini juga termasuk irit dan bersahabat karena dia punya TDP cuma sebesar 60 watt dengan PSU yang direkomendasikan yaitu sebesar 250 watt aja. Untuk harganya, VGA Phenom RX GTX 750 Ti ini bisa kita dapati di marketplace dijual di kisaran harga Rp1.045.000. Sedangkan kalau kalian pengen beli yang bekas dengan VRAM 2GB, harganya di marketplace itu jauh lebih murah. Kita bisa dapeti dia dijual mulai dari harga 600 ribuan. So, lanjut ke bagian storage-nya. Untuk storage biar booting serta buka-buka aplikasinya banter, di sini pastinya kita pakein SSD sama rakitan kita kali ini. Dan SSD yang kita pakai kali ini adalah dari Vigen dengan besar 240GB. Besar SSD 240GB ini sementara udah cukup banget buat nampung game GTA 5, Genshin Impact, dan juga PES yang nanti akan kita coba mainin. SSD 240GB sendiri bisa kita beli di marketplace dengan harga mulai dari 250 ribuan. Sekarang kita lanjut ke bagian power supply atau PSU-nya. Di sini kita punya dua alternatif. Kalau mau murah kita bisa pakai PSU bekas. Salah satu yang sering saya pakai untuk rakitan Kirihore itu adalah PSU Korea dengan besar 450 hingga 500 watt. PSU Korea walaupun nggak ada sertifikasi 80 plusnya, tapi komponen-komponennya itu biasanya udah bagus. Di sini saya berbicara berdasarkan pengalaman hampir 10 tahunan bergelut di dunia perakitan PC. Selama kondisi listrik di rumah kita stabil, kemudian perangkat yang kita pakai konsumsi dayanya nggak terlalu berlebih, maka PSU bekas build up branded atau PSU Korea itu terhitung relatif aman. Tapi kalau kondisi listrik di rumah kita nggak stabil, saya saranin tetap pakai PSU yang bagus. Salah satu PSU baru yang kita bisa pakai sama rakitan kali ini adalah Deepcool PF450 ini. PSU ini udah bersertifikasi 80 plus dan tentunya karena baru dia udah tercover garansi juga.
Harganya di marketplace kita bisa dapat PSU ini dijual di kisaran harga mulai dari 450 ribuan. Yang terakhir adalah casingnya. Di sini kita punya casing Infinity bekas. Jadi ini casing bekas upgrade dari subscriber kita yang udah nggak kepake lagi. Dan kebetulan kita butuh casing yang support Mobo ATX. Maka pada konten rakitan PC kali ini casingnya bisa kita gunakan. Mana tahu di antara kalian ada yang minat mau rakit PC kita, mungkin bisa pilih pakai casing Infinity ini. Karena harganya murah. Casing ini kita hargai Rp150.000 aja. Minusnya ada bagian-bagian yang sedikit berkarat di sisi bagian aksesoris di bagian depannya, dan ini masih bisa diberesin atau dihilangin. Oke, sekarang saatnya kita rakit PC-nya. Pertama kita pasang dulu prosesor ke motherboard-nya. Kemudian lanjut kita pasang HSF stock cooler-nya. Di sini kita cuma pakai stock cooler aja karena udah cukup banget ngedinginin prosesor Intel Core i3 4160-nya. Yang memang dia ini punya TDP kecil. Jadi dia relatif adem walaupun cuma pakai stock cooler seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ambil RAM-nya, lantas kita pasang dia ke slot RAM di Mobo-nya. Kalau udah beres, kita singkirin dulu dan kita ambil casingnya. Selanjutnya kita pasang dulu PSU-nya ke tempat PSU di casingnya seperti ini, dan kalau posisinya udah pas, sekarang kita tinggal baut aja. Kemudian kita siapin kabel-kabel PSU dan kabel front panelnya ke sisi depan casingnya. Kalau udah, kita tinggal balik aja casingnya dan pasang motherboardnya seperti ini. Kita baut sisi-sisinya, kemudian selanjutnya kita pasang kabel-kabel PSU serta front panel yang tadi udah kita siapin. Bila sudah, sekarang saatnya kita pasang VGA-nya dulu. Paskan aja VGA-nya ke slot PCIe-nya, dan bila sudah dipastikan pas, maka kita bisa baut mounting VGA-nya agar benar-benar terpasang dengan kencang dan pas. Nah, kalau udah, kita lanjut pasang SSD-nya. Di sini SSD-nya saya pasang di sisi bagian depan supaya kelihatan dan tampak lebih estetik aja. Setelah kita pasang kabel-kabel front panel, USB dan lain sebagainya. Dan terakhir kita rapiin kabel-kabel di belakang semuanya. Dan kalau semua udah beres, ini saatnya kita nyalain dan install ulang serta copy game-game yang nanti akan kita tes dan mainin. Tapi sebelum itu kita akan tunjukin hasil dari rakitan PC kita kali ini. Berikut estimasi budget yang kita pakai dalam rakitan kali ini juga. So, untuk estimasi budget yang kita keluarin dalam rakitan kali ini adalah senilai Rp2.470.000. Perlu diingat, ini adalah estimasi aja atau perkiraan harga saat video ini dibuat. Dan ini hitungannya kalau kalian ngerakit PC-nya sendiri. Dan masih belum termasuk ongkos kirimnya kalau kalian beli part atau komponennya itu satu persatu. Kalau pesen atau beli jadinya tentu akan berbeda harganya karena akan ketambahan biaya rakit PC dan tergantung dengan stok barang yang tersedia juga. Dan sekarang kita akan tunjukin pengujian gamenya supaya tahu gimana performa rakitan PC 2 jutaan kita kali ini. Pertama, langsung kita tes dengan game kesukaan para wibu, yaitu Genshin Impact. Kita mainin gamenya di sini bisa dapat setting medium di 1080p. Hasilnya game masih terhitung lancar dan smooth loh dengan mendapatkan FPS di kisaran 50 average FPS. Game selanjutnya yang tak kalah populer dan banyak yang mainin adalah Valorant. Di sini kita mainin dengan setting high di resolusi 1080p pula. Dan hasilnya sama sekali nggak ngecewain karena kita bisa main game ini dengan lancar dengan FPS di kisaran 112 average FPS. Gokil banget. Selanjutnya kita tes juga game yang banyak di request sama subscriber kita. Dan ini adalah eFootball 2024 update patch PES 2021. Di sini kita bisa dapat setting low aja karena mainnya di 1080p atau Full HD. Dan hasilnya game berjalan dengan lancar banget dengan FPS rata-rata di 60 FPS seperti ini. Kita juga melakukan pengujian dengan beberapa games yang lain, ada GTA 5, Minecraft, dan juga Point Blank. So, mari kita lihat bersama hasil pengujiannya.
Beberapa hal yang perlu kita sorot dalam pengujian games kali ini adalah suhunya. Kita melakukan semua pengujian games ini di ruangan tanpa AC. Di sini bisa kita lihat dalam kondisi full load suhu prosesornya itu maksimal ada di kisaran 71 derajat Celcius. Sedangkan untuk VGA-nya suhunya sendiri maksimal juga ada di kisaran 71 derajat Celcius. Dan menurut kita suhu seginian masih relatif aman karena memang TDP VGA dan prosesornya juga bukan yang gede-gede banget. Kemudian untuk CPU usage dan GPU usage-nya terhitung seimbang ya. Saat main game seperti GTA 5 misalnya, GPU usage PC ini ada di kisaran 90 hingga 99%. Dan hal yang sama juga terjadi dengan GPU usage-nya. Selanjutnya terakhir kita juga punya data penggunaan daya PC ini. Saat digunakan untuk penggunaan standar seperti browsing, ngetik-ngetik dan sebagainya, PC ini punya konsumsi daya cuma sebesar 50 watt aja. Dan saat main game berat seperti GTA 5, konsumsi daya dari PC ini ternyata cuma sekitar 115 watt aja. Ini termasuk iri daya dan dengan konsumsi daya seginian, sepertinya rakitan ini masih cocok untuk pengguna dengan listrik rumahan yang masih pakai 450 watt. Cuma memang untuk penggunaan di malam hari perlu diperhatikan juga kalau misal ada alat listrik lain yang dayanya besar digunakan saat bersamaan. Kalau bisa dimatiin dulu. Karena apa? Karena biasanya arus listrik di malam hari itu lebih merata. Karena rata-rata orang di sekitar rumah atau daerah kita itu hampir semuanya menyalakan listrik pada saat bersamaan. Dalam kondisi ini terkadang ada beberapa rumah dengan daya 450 watt yang kondisi listriknya jadi kurang stabil saat dipakai menyalakan perangkat elektronik dengan daya yang lumayan. So, demikianlah rakitan PC 2 jutaan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah wawasan kalian tentang spesifikasi dan performa rakitan PC, khususnya yang punya budget kere hore. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.